Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tapi sebelum melakukan aktivitas tersebut, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan kesehatan, kekuatan yang baru. Bahkan kami hari ini akan beraktivitas, tapi sebelumnya Tuhan, kami mau mengambil saat teduh, bahkan untuk merenungkan firman Tuhan, sabda Tuhan, lewat renungan pagi ini. Oleh karena itu, urapi kami semua, agar kami dapat menerima apa yang menjadi isi hati Allah pada saat pagi hari ini, dan dalam aktivitas kami juga kami dapat mempraktekkan kebenaran firman tersebut. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya, saya dapat judul renungan pada saat pagi hari ini adalah penyataan Tuhan. Penyataan Tuhan dalam rancangan Allah keselamatan kepada seluruh umat manusia. Saya akan bacakan ayat yang menjadi ayat judul di penyataan Allah ini adalah Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Tuliskan demikian. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau menyatakan haram. Puji Tuhan. Saya mengatakan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pribadi tersebut Roh Kudus akan ubah. Roh Kudus akan bentuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus dan siap juga dipakai untuk melayani Tuhan dimanapun dia pergi atau diutus. Dalam perikop ini menceritakan tentang Petrus dan Cornelius, seorang perwira pasukan Itali, orang non-Yahudi. Dan di dalam perikop ini juga Petrus mendapatkan suatu penglihatan yang luar biasa. Petrus dalam hal ini adalah seseorang yang sangat sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan juga sungguh-sungguh dalam aturan-aturan sebagai orang Yahudi. Hal itu terlihat bagaimana dia tekun dalam hal berdoa. Dan tekun juga menerapkan aturan-aturan sebagai orang Yahudi. Namun, sebagaimana orang Yahudi pada umumnya waktu itu, Petrus belum bisa melihat orang-orang dari golongan non-Yahudi sebagai orang-orang yang juga dikasihi oleh Tuhan dan yang harus ia terima sebagai sesama umat Tuhan, sesama manusia. Perbedaan suku, bangsa, budaya menghalangi Petrus untuk melayani sesamanya. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul di ayat yang ke-28 di pasal 10 ini. Tuliskan begini. Ia berkata kepada mereka setelah Petrus ketemu dengan Cornelius di rumahnya, begitu dia masuk ke dalam rumah Cornelius, ternyata di situ banyak orang. Dan Petrus ngomong begini, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumahnya. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku, kepada Petrus, bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Hal ini tentu saja kalau Petrus tetap pegang pedoman dia, akan menyulitkan diri Petrus sendiri untuk mengemban tugas sebagai seorang rasul, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebab kemanapun Petrus pergi, pasti dia akan ketemu dengan bermacam-macam orang, berbagai macam-macam latar belakang, kebudayaan, apapun yang bisa berbeda-beda, berbeda dengan orang Yahudi pada umumnya. Di sini Petrus dalam perikop ini diajak untuk membebaskan dirinya dari segala ketakutan sehubungan dengan aturan mengenai halal, haram, najis, tahir, kafir maupun non-kafir. Kesimpulan yang saya bisa dapatkan dalam perikop ini adalah kepercayaan Allah membersihkan hati-hati orang kafir, meskipun badan mereka yang tidak bersunat tetap najis menurut aturan orang Yahudi.
Ini kasih karunia, bukan hanya orang Yahudi saja, tetapi kepada semuanya. Petrus mendapatkan penglihatan. Terus Petrus bilang ketika kain seperti sapu tangan itu turun ketika dia lapar, ketika dia mau makan, ketika makanan mau disediakan, dia dapat penglihatan ada kain yang besar berisi berbagai macam binatang. Petrus bilang, oh ini haram, saya nggak bisa, saya nggak bisa. Tapi apa yang dikatakan tadi, ayat pertama yang kita baca, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau menyatakan haram. Inilah yang istimewanya dari Tuhan. Dia buat ketetapan, bukan Allah kita pelin-pelan, tetapi Allah kita akan menentukan sebuah aturan dalam perjanjian baru, di mana apa yang Tuhan katakan itu mutlak dan harus dituruti. Demikian juga dalam kehidupan Petrus. Dalam hal ini, kesimpulan praktis yang saya lihat, Petrus gak boleh, jangan takut-takut bergaul dengan orang-orang yang tidak bersunat. Termasuk Cornelius ini, orang Itali, pasukan Itali, seorang perwira ini. Menarik memang di perikop ini Allah mengambil inisiatif untuk ngajarin Petrus dengan cara yang spektakuler, mind-blowing, agar Petrus sadar di hadapan Allah, semua orang, siapa aja dengan berbagai budaya, Yahudi maupun non-Yahudi, sama-sama memiliki kesempatan untuk menerima Yesus, sekaligus diterima oleh Tuhan sebagai anak-anaknya. Allah kita sabar luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia selalu mengajarkan kepada Petrus dengan berbagai hal, termasuk lewat hal yang luar biasa ini, spektakuler ini, suatu penglihatan. Sehingga Petrus berubah mindsetnya untuk melayani orang-orang bukan kelompok Yahudi juga, tetapi di keluar orang-orang Yahudi atau orang-orang non-Yahudi. Allah sabar terima kekurangan Petrus, dan dengan penuh kasih ia merubah Petrus menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah ingin merubah setiap kekurangan kita jika kita sungguh-sungguh mencari kehendak-Nya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Timbullah sebuah pertanyaan di akhir renungan pagi ini. Maukah kita diubah oleh Tuhan untuk dapat melayani dunia di sekitar dengan lebih baik? Adakah dalam hidup kita juga mempunyai kecenderungan seperti Petrus di awalnya untuk membeda-bedakan orang berdasarkan suku, budaya, pendidikan, status sosial, amal salehnya, atau kekayaannya? Kalau iya, biarlah seperti Petrus, kita pun diubahkan oleh Roh Kudus untuk lebih mampu menerima dan melayani setiap orang yang Ia kirimkan kepada kita sebagai pribadi yang sama-sama butuh Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tutup dengan ayat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, gereja Tuhan. Masih ingat amanat agung? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tuliskan begini untuk mempertegas renungan pada pagi hari ini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu juga saya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin firman Tuhan. Semoga ini menjadi bermakna dalam kehidupan kita untuk menjalankan misi Allah melalui kehidupan kita kepada siapapun. Keluarga, lingkungan kita, baik di sekolah, baik di pekerjaan, baik dimanapun Tuhan kirim kita pergi. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan pada pagi hari ini. Kami mau belajar dari Petrus Tuhan. Kami mau merubah mindset kami di dalam nama Yesus untuk kami pergi menceritakan tentang kasih Allah. Tidak mau membatasi diri kami lagi dengan keberadaan status sosial, baik suku, budaya, bahasa, apapun itu. Kalau Tuhan sudah
utus kami untuk ada dimanapun kami berada sekarang ini. Biarlah kami dapat jadi berkat, kesaksian bagi orang-orang yang terdekat dengan kami, baik di keluarga kami, di lingkungan kami berada, baik sekolah, kuliah, maupun pekerjaan kami, ataupun pelayanan-pelayanan kami, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang kenal Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Allah Roh Kudus, pimpin kami, arahkan kami, dan biarlah kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, arahkan kami kepada momen-momen yang tepat, kepada orang-orang yang tepat, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Semua aktivitas kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami, jaga dan lindungi kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Ini menjadi doa sembahyang kami, dan kami alaskan hanya di dalam satu nama yang dahsyat dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.